Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak, alhamdulillah. Ya, sudah sarapan apa belum ini? Belum Pak. Ampun Pak, kalih tewar. Belum Pak, ngantuk Pak jadinya. Belum Pak. Oh iya, kalau belum nanti setelah pelajaran bisa istirahat, bisa jajan sebanyak-banyaknya. Bawa angsaku apa tidak ini? Bisa Pak. Sanggup ya Pak. Betul sanggup Pak. Ya. Oh, udah bawa uang saku. Ya nanti bisa minta apa dijajaki ya, dijajaki. Dikasih jajan sama Pak Imam nanti. Ya. Siap Pak, tak traktir semua kawan-kawan nanti. Ya. Nanti bayar sendiri-sendiri ya. Oh iya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan dipimpin salah satu dari anak-anak semua. Kira-kira siapa ini mau berani maju untuk memimpin doa? Giliran Pak Imam, Pak. Saya Pak. Oh Imam, ya silakan. Imam maju ke depan. Memimpin doa. Ya. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Terima kasih untuk Imam sudah memimpin doa. Ya Pak. Pada pembelajaran yang lalu, slide-nya hilang Pak. pada pembelajaran yang lalu kita Gambarnya. ya sebentar. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang iman kepada qadha dan qadar. Coba siapa yang tahu atau masyarakat apa itu qadha? Ketentuan Allah Pak. Ketetapan Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman azali Pak. Ketentuan Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman azali. Kalau qadar apa kira-kira? Qadar ya apa namanya? Ya ketetapan Allah yang Yang telah ditetapkan terlaksanakan. setelah wujud Pak. Apakah teman-temannya? Ada lagi Pak. Ketetapan Allah yang telah terlaksana. Ya, terus? Yang lain? Siapa yang tahu kira-kira? Belum tahu, Tidak Pak. tahu Pak. Belum tahu, Pak. Tahu Pak. Oh iya. Belum tahu. Kalau kok iya. Ya, kalau qadha itu ketetapan Allah yang dapat kalau qadar ketetapan Allah yang ada di seperti itu ya, anak-anak. Oh ya Pak. Ya Pak. Ya Pak, siapa? Baik, untuk materi kali ini kita akan mempelajari
yaitu tentang akhlak terpuji. Ya, bisa dilihat akhlak terpuji. Kelihatan ya? Belum. Belum? Sudah, Masih Pak. kopi dasar. Ya. Materi akhlak terpuji yaitu menerapkan sifat pemaaf dan tanggung jawab. Untuk KD-nya yaitu memahami sifat pemaaf, tanggung jawab, adil dan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Tapi untuk pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari untuk sifat pemaaf dan tanggung jawab saja. Untuk adil dan bijaksana nanti kita akan pelajari pada pembelajaran yang kedua. Untuk indikatornya, yang pertama menjelaskan pengertian pemaaf, tanggung jawab. Untuk indikator yang kedua, menjelaskan manfaat pemaaf dan tanggung jawab. Serta yang ketiga, yaitu menjelaskan contoh-contoh sikap pemaaf dan tanggung jawab. Untuk tujuannya, diharapkan setelah pembelajaran ini, kalian dapat menjelaskan pengertian pemaaf, tanggung jawab. Terus kemudian yang kedua, dapat menjelaskan manfaat pemaaf dan tanggung jawab. Serta tujuan yang ketiga yaitu dapat menjelaskan contoh-contoh sikap pemaaf dan bertanggung jawab. Nah, ini untuk peta konsepnya bisa dilihat. Ya, ada 3 hal, Belum pengertian. kelihatan, Pak. Belum terlihat, kelihatan. Pak. Ya, dah baru terlihat, Pak. Sudah, Pak. Ini sudah. Sudah. Nah, untuk lebih jelasnya, coba simak video berikut ini. Lihat ya. Baik, dari cuplikan tadi bisa dilihat bahwa ada seorang anak yang bernama siapa tadi? Anak-anak? Ya, Pak. Ya, Pak. Dari video tadi ada cuplikan ada anak yang bernama siapa tadi? Siapa ya? Nggak ada Siti, suaranya, Pak. Pak. Sama Nur, Pak. Suaranya tidak jelas. Suaranya nggak kedengaran, Pak. Oh, coba lagi ya, sekali lagi ya. Kelihatan nggak? Belum muncul video, Pak. Aduh.
Udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Videonya belum ada suaranya, Pak. Oh, gonku bon. Mohon maaf ini sepertinya ada kendala. Nggak apa-apa Pak Baik, Lukman, nggak lanjutkan bisa terus, nggak apa-apa. rekam Videonya nggak apa-apa, dan bisa lanjut ke materi putar aja. lagi nih. Silakan. Ya, ya jangan diputar-putar, kasihan juga Pak Lukman, Nggak apa-apa capek. Kita lanjut ke materi terus, karena pun waktu pun ya. Kasihan kawan-kawan pun yang lain. Ini udah Silakan materi langsung, materi aja. rekamannya Iya, nggak nggak jalan apa-apa. Bu soalnya Bu Siharto. Nggak jalan ya? Oh iya ya. Nggak apa-apa. Kalau videonya nggak apa-apa. Bapak langsung ke PPT yang lain, silakan. Untuk rekamannya juga nggak jalan Bu, gimana ini? Nggak apa-apa. Oh, rekaman untuk ya, Oh, nggak apa. masih jalan. Silakan, Oke, ada oke. dari kawan. Baik. Sekarang kita lihat untuk dalil Al-Quran ya tentang tanggung jawab itu pada surat Al-Mudaththir ayat 38. Bunyinya bagaimana? Mari kita baca bersama-sama. Ayo. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsim bima kasabat rohina. Wala nasim ya sahabat rohina. Ya, artinya apa ini? Siapa yang bisa baca artinya ini? Tiap-tiap Ya. bertanggung jawab Atas apa yang telah diperbuatnya. Ya, berarti Quran surat Al-Mudaththir ayat 36. ya. Jadi apapun yang kita perbuat, ya, ini kita harus bertanggung jawab. Baik. Baik. Selanjutnya pengertian tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kewajiban memikul, menanggung segala sesuatu dan menanggung akibatnya. Nah, kemudian tanggung jawab merupakan kesadaran manusia terhadap tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab merupakan wujud dari sifat amanah, artinya dapat dipercaya. Baik. Selanjutnya yaitu manfaat tanggung jawab. Yang pertama itu dapat dipercaya oleh orang lain. Kemudian yang kedua menjadi manusia yang berguna. Dan yang ketiga yaitu memperoleh pahala dari Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi manfaatnya sangat besar sekali ya tanggung jawab ini. Yang pertama dipercaya oleh orang lain. Kalau kita tidak bisa bertanggung jawab, pasti tidak dipercaya oleh orang lain. Akibatnya apa kalau tidak dipercaya orang lain? Akibatnya sangat besar sekali. Ketika kita mau melakukan sesuatu dan tidak dipercaya, pasti tidak akan kalau bahasa Jawanya tidak akan digugu lagi seperti itu.
Ya. Kemudian contoh sikap bertanggung jawab. Yang pertama yaitu berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan masyarakat. Misalnya menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan, ketertiban masyarakat. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan atau norma yang berlaku. Kemudian yang ketiga, berani melaporkan kejadian yang merugikan masyarakat kepada yang berwenang. Yang keempat, menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya. Baik, materi selanjutnya yaitu sifat pemaaf. Apa itu sifat pemaaf? Ada yang tahu? Tidak pendendam, Pak. Pak. Ya, sifat pemaaf yaitu orang yang tidak pendendam. Nah, sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginannya untuk membalasnya. Ya, ini harus kita tanamkan dari sejak dini. Kemudian dalilnya untuk sikap pemaaf ini ada pada surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Itu nanti bisa dilihat dan dibaca sendiri. Kemudian nah ini ada sedikit cuplikan video dari sifat pemaaf. Nah, tadi sedikit cuplikan dari sifat pemaaf. Kemudian selanjutnya apa manfaat pemaaf? Yang pertama, mendapatkan ketenangan batin karena tidak menyimpan kebencian dan perasaan dendam. Yang kedua, mendapatkan pahala dari sisi Allah. Yang ketiga, akan dimuliakan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, memperbanyak persaudaraan. Nah, untuk selanjutnya yaitu contoh sikap dari pemaaf. Yang pertama, yaitu memberikan maaf dengan ikhlas karena orang lain yang meminta maaf. Ya, jadi ketika ada orang lain yang meminta maaf, kita harus memberikan maaf dengan ikhlas. Jangan cuma di mulut saja, tapi di hatinya juga. Yang kedua, meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat. Ya, kalau kita berbuat salah, kita harus meminta maaf. Jangan sampai kita tidak mau meminta maaf kalau kita berbuat salah. Kemudian yang ketiga, tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Baik, itu ada 3 materi. Yang pertama, pengertian dari pemaaf dan tanggung jawab. Yang kedua adalah manfaat dari pemaaf dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga yaitu contoh sikap pemaaf dan tanggung jawab. Setelah ini anak-anak silakan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Silakan berhitung 1 sampai 3. Ayo, sama dihitung dari yang paling depan dulu. 1, 2, 3. 1. Ya, terima kasih. Ya, untuk 1 silakan berkumpul menjadi 1 untuk tadi yang menyebutkan angka 1 dulu. Nah, sebelah pojok sana. Kemudian untuk angka 2 atau nomor 2 di depan sini. Nah, untuk yang ketiga di pojok belakang. Nah, ini merupakan kelompok besar ya, karena ini Pak Lukman menggunakan metode jigsaw, maka setelah kita buat kelompok ini, saya akan bagi menjadi kelompok ahli. Nah, per kelompok nanti saya tunjuk orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Ya, oke. Untuk selanjutnya saya tunjuk ya. Kamu orang pertama, ini orang kedua, ini orang ketiga. Untuk kelompok 2, ini juga orang pertama, orang kedua,
ketiga. Dan untuk kelompok ketiga, ini orang pertama, ini orang kedua, dan ini orang ketiga. Silakan untuk orang pertama bertemu dengan orang pertama, orang kedua bertemu dengan orang kedua, dan orang ketiga bertemu orang ketiga. Nah, ini kelompoknya pisah lagi nih menjadi orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Kalau tadi itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, ini orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Silakan mengelompok kembali menjadi orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Oke, kalau sudah orang pertama, silakan mendiskusikan tentang pengertian sifat pemaaf dan tanggung jawab. Nah, silakan kamu diskusikan dari materi slide yang Bapak tadi perlihatkan dengan modul yang kalian pegang. Kemudian untuk kelompok orang kedua, ini membahas atau mempelajari atau mendiskusikan tentang contoh sikap bertanggung jawab dan pemaaf. Nah, untuk orang yang ketiga, ini mempelajari tentang manfaat sifat pemaaf dan tanggung jawab. Silakan, saya beri waktu 10 menit untuk berdiskusi dan menyimpulkan. Jadi nanti orang pertama harus tahu apa itu pengertian pemaaf dan tanggung jawab. Orang kedua harus tahu contoh perilaku pemaaf dan tanggung jawab. Orang ketiga harus tahu manfaat tanggung jawab dan pemaaf. Silakan. Ya, Pak, sudah. Baik, sudah ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau sudah, silakan kembali lagi ke kelompok awal tadi. Awal kelompok pertama tadi. Ada nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3. Kembali ke tempat duduk awal tadi. Silakan kembali. Sudah, Pak. Ya, kalau sudah, silakan yang merasa menjadi orang pertama menjelaskan kepada orang kedua dan orang ketiga dalam kelompoknya tersebut. Dan seterusnya, kelompok orang kedua juga menjelaskan kepada orang pertama dan orang ketiga. Dan orang ketiga menjelaskan materi tadi yang dipelajari kepada orang pertama dan orang kedua. Sudah? Sudah, Pak. Nah, untuk lebih memperdalam lagi, ini saya beri LKPD. Ini nanti bisa ikuti langkah-langkahnya. Coba dibaca dulu LKPD-nya. Sudah, Pak. Nah, ada yang perlu tanyakan nggak itu LKPD-nya? Jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas, ini saya beri waktu 10 menit lagi. Ya, 10 menit lagi untuk mengerjakan LKPD-nya. Ya, silakan. Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Oke, Sudah, kalau Pak. sudah, coba saya mau kalian mempresentasikan dari LKPD-nya masing-masing. Ya, untuk yang pertama ini tentang pengertian sifat pemaaf dan tanggung jawab. Silakan, kelompok mana nih? Siap, Kelompok Pak. tiga? Iya, Satu, Pak. Siap, kelompok Pak. satu. Siap, kelompok satu maju ke depan. Ya. Silakan dibacakan di depan. Selesai, Pak. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya, selanjutnya ini manfaat sifat pemaaf dan tanggung jawab. Silakan ini. Kelompok berapa ini yang mau maju? 2, Pak. Kelompok 2. Baik, kelompok 2 silakan maju ke depan. Selesai, Pak. Ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok kedua. Nah, untuk terakhir yaitu contoh sikap pemaaf dan tanggung jawab, ini bagiannya kelompok ketiga. Ya, silakan maju kelompok 3. Ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok ketiga. Ya.
Terima kasih. Kira-kira dari penjelasan Pak Lukman, kemudian presentasi dari teman-teman yang maju tadi, ada yang perlu tanyakan apa tidak ini? Cukup, Pak. Cukup, terima kasih. Kalau cukup, ini Pak Lukman ingatkan untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari minggu depan, yaitu sifat adil dan bijaksana. Sebelum kita tutup, mari kita simpulkan bersama-sama. Apakah sifat pemaaf itu? Tidak pendendam. Tidak pendendam. Apakah tanggung jawab itu? Kesadaran manusia terhadap tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari Pak Lukman. Di rumah jangan lupa belajar ya anak-anak ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Siap, Pak. Iya. Silakan salah satu memimpin doa untuk istirahat. Pak Imam, dipimpin lagi istirahat ini. Pimpin dulu. Alhamdulillah. Amin. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi untuk Pak Lukman. Luar biasa.